البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsur rabi' wal khamsun ba'da tis'imi'ah. Syekhuna Abu Amr menggabungkan menjadi dua hadis sekaligus, menjadi bahwasanya ini adalah dua hadis sehingga penomornya dua. Al-khamis wal khamsun ba'da tis'imi'ah, 955. Karena memang apa? Hadis ini boleh menjadi dua, boleh jadi satu. An Abi Sa'idin al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Mereka berdua, dua sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan dikatakan mudabbaj. Abu Sa'id sering meriwayatkan dari Abi Hurairah, Abu Hurairah juga sering meriwayatkan dari Abu Sa'id. Dan juga dikatakan apa? Makrun, sering digandengkan antara Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Mereka bersaksi pada atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersaksi memang mendengar Rasulullah mengucapkan begini dan begini. Annahu qala, man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa berzikir dengan zikir yang sangat besar ini, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Saddaqahu rabbuh, Rabbnya akan membenarkan dia, menetapkan benarnya kalimat dia. Faqal, yaitu Allah akan mengatakan la ilaha illa ana wa ana akbar, tiada sesembahan yang benar kecuali aku dan aku maha besar. Wa idza qal, sekarang zikir yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu untuknya. Qal, kata Nabi, yaqul, Allah mengatakan la ilaha illa ana wahdi la syarikali, tiada sembahan yang benar kecuali aku satu-satunya, tiada sekutu untukku. Kemudian zikir yang ketiga, wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, tiada sembahan yang benar kecuali Allah, hanya miliknya lah seluruh kekuasaan dan hanya kepunyaan dia seluruh pujian. Qal, maka Allah mengatakan la ilaha illa ana liyal mulku waliyal hamd, tiada sembahan yang benar kecuali aku, milikkulah seluruh kekuasaan dan kepunyaankulah seluruh pujian. Zikir ini tiga-tiganya apa? Masalah tauhid, tauhidul uluhiyah. Kemudian yang keempat, wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah menjawab la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi, tiada sesembahan yang benar kecuali aku, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Thayyib. Wa kana yaqul, Nabi mengatakan man qalaha, barang siapa mengucapkan 4 zikir ini fi maradih, di masa sakitnya, summa mat, kemudian dia mati, lam tata'amhun nar, neraka tidak akan memakan dia. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, bahkan apa kesimpulannya hadisnya sahih. Tayyib. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, juga An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Tayyib. Dan juga di number yang lain, semuanya dari jalur Abu Ishaq dari Al-Aghar Abi Muslim. Mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri bersaksi dan Abi Hurairah bersaksi bahwasanya Rasulullah begini-begini. Jadi kita mendapatkan faedah sanad juga di sini. Tetapi apa? Para rawi tadi diselisihi oleh Syu'bah. Imam Tirmidzi meriwayatkan, demikian pula An-Nasa'i dari Abu Ishaq secara mauquf. Tapi yang meriwayatkan secara marfu itu lebih banyak dan hadis mereka lebih sahih. Tayyib, jelas Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, tapi kalau memang yang lain siqat banyak sekali dan kekuatannya hebat dalam meriwayatkan dari Abi Ishaq, maka yang seperti ini kembali ke ijtihad ulama, mana yang rajih atau boleh jadi dua-duanya sama-sama rajih. Terutamanya lagi karena apa? Israel meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Farra dari Al-Aghar.
Tayyib. Secara marfu diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, maka tanpa ada keraguan hadis yang marfu itu sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Tayyib. Dan ma'ruf di dalam apa itu? Kitab biografi Syu'bah. Terkadang Syu'bah memang seperti itu. Yaitu beliau punya dua riwayat, terkadang mauquf, terkadang marfu. Kalau sedang agak malas menurut istilah para ulama, bukan ucapan kita, para ulama mengatakan Syu'bah terkadang kalau sedang mengalami kasal, malas, letih, maka beliau meriwayatkan tanpa menyebutkan sahabat. Tapi terkadang ketika sedang semangat, beliau menyebutkan riwayat secara lengkap. Apalagi riwayat lain yang tanpa melalui Syu'bah pun meriwayatkannya secara marfu, maka insya Allah yang seperti ini tidaklah dikatakan yang betul mauquf, yang lain kalah semua, tidak seperti itu. Maka kesimpulannya hadisnya boleh sahih, disahihkan secara marfu, bahwasanya memang Nabi mengucapkan itu. Kalaupun misalkan kita tetapkan Syu'bah yang menang karena beliau Amirul Mukminin fil hadis, tetap masalah-masalah zikir yang seperti ini dengan pahalanya, kata para ulama, ini bukan masalah ijtihadiyah. Tidak mungkin sahabat berijtihad dalam masalah yang seperti ini. Zikir dengan pola begini-begini, dengan pahala begini, ini tidak mungkin. Masalah ini sekitar sahabat ijtihad. Pasti mereka mendapatkannya dari Nabi. Maka dari sudut pandang manapun, hadis ini boleh disahihkan dan menjadi hujjah. Di sini Nabi SAW menyebutkan zikir untuk orang yang sedang sakit. Dan inti zikirnya adalah masalah tauhid semuanya, tauhidul uluhiyah. Ini menunjukkan bahwasanya memang dalam situasi apapun hendaknya kita memperbanyak tauhid, kembali kepada tauhid, memperbanyak zikir yang kembalinya kepada tauhid. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya at-tauhid mabza'ul khaliqah. Tauhid adalah tempat kembalinya para makhluk. Para musuh Allah pun ketika dalam situasi susah ternyata kembalinya pada tauhid. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali ta'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka itu dikepung oleh gelombang lautan bagaikan awan, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama hanya untuk Allah. Dalam situasi susah, patung-patung ditinggal. Tayyib. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian tertimpa bencana di lautan, semua yang kalian seru semuanya hilang kecuali Allah. Jadi kaum musyrikin sendiri kalau dalam situasi susah kembalinya ke tauhid. Musyrikin yang dulu, yang sekarang lebih parah, naudzubillah. Kekafirannya itu lebih parah. Dalam situasi susah malah memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani atau syekh-syekh tarikat seperti yang dilakukan oleh orang-orang jamaah tabligh itu, yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hamad At-Tuwaijiri. Dalam situasi susah malah lebih syirik daripada musyrikin masa jahiliyah. Karena di masa jahiliyah mereka mentauhidkan Allah, tauhidul uluhiyah. Adapun para wali Allah, para mukminin, wali Allah itu siapa sih? Orang mukmin yang bertakwa, jelas dalam situasi apapun mereka memperbanyak tauhid. Contohnya kalau dalam situasi susah adalah apa? Doanya Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam situasi susah kembalinya kepada tauhid. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, kalau dalam situasi susah zikir beliau apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tetap kembalinya pada tauhid. Dan dengan sebab itulah dihilangkannya bencana-bencana di daratan dan di lautan, bencana-bencana di bumi dan di langit, bencana-bencana di dunia dan di akhirat, itu hilang dan orangnya selamat dengan sebab apa? Dengan sebab tauhid. Kenapa orang masuk neraka? Karena maksiat. Tapi dengan sebab apa dia keluar dari neraka? Bukan dengan sebab yang lain, tapi dengan sebab tauhid. Di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah, tidak gugur. Nah, dengan sebab itu dia selamat dari bencana di hari kiamat. Menunjukkan semua bencana itu dihilangkannya, kunci terbesarnya adalah pada masalah tauhidul uluhiyah. Tayyib. Bahkan kalau kita lihat zikir tambahannya la ilaha illallah jelas tauhid. Allahu Akbar ini juga menuntut tauhid.
Karena tauhidul asma wa sifat menuntut adanya tauhidul uluhiyah. Kalau memang Allah yang maha besar, ngapain mencari Tuhan yang kecil-kecil? Maka menuntut untuk kita hanya menyembah Allah Ta'ala. Menyembah Tuhan yang kecil-kecil untuk apa? Bukan Tuhan yang hakiki pula. Tayyib. Demikian pula kalimat yang berikutnya, la ilaha illallah wahdah. Ini sebagai apa? Tauhid. Tauhid dari al-musbat yang datang setelah ilah. Wahdah. La syarikalah, ini juga tauhid. Tauhidun nafi. Kembalinya pada tauhid juga. Kemudian juga kalimat berikutnya, lahul mulku walahul hamdu. Jar majrur didahulukan. Hanya milik Allah kekuasaan. Yang lain tidak berkuasa walaupun senipis kulit ari. Lalu untuk apa disembah? Demikian pula lahul hamdu. Seluruh pujian hanya milik Dia. Yang lain penuh dengan aib, penuh dengan cacat. Untuk apa disembah? Demikian pula kalimat yang berikutnya, wala haula wala quwata illa billah. Ini juga tauhid. Kalau tidak ada yang mampu melakukan tahwilul ahwal, memindahkan keadaan dari kekeringan menjadi apa? Musim penghujan yang bagus, dari tanah yang tandus menjadi tanah yang subur, dari kemiskinan menjadi kekayaan, dari kesusahan kemalangan menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak ada yang mampu melakukan itu. Juga tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali Allah Ta'ala. Lalu untuk apa menyembah yang lain, minta-minta pada yang lain? Wali kutub aja kalau sedang dalam keadaan susah perginya ke ICU juga. Lalu untuk apa menyembah wali-wali kutub itu? Dan seterusnya. Maka yang seperti ini menuntut agar kita hanya menyembah Allah dan membuang yang lain-lain. Tidak tergantung pada dokter, pada tabib, tidak tergantung kepada para makhluk, pada para bomoh, tapi bergantungnya pada Allah. Dan Nabi mengaitkan zikir ini untuk orang yang sakit, walaupun ini bukan sebagai batasan. Karena kalimatnya umum, man qala, ini ismu syarat, yufidul umum, siapapun dia. Cuma Nabi mentansis keutamaannya kalau ada orang yang sakit mengucapkan ini, lalu dia sampai mati, walaupun sebenarnya tauhid akan menyebabkan kesembuhan, menyebabkan kebahagiaan, menyebabkan rezeki dan sebagainya dengan dalil-dalil yang lain. Tapi kalaupun ditetapkan dia mati, maka dia diselamatkan dari bencana yang lebih besar. Neraka tidak akan memakan dia. Ini menunjukkan tauhid itu memang kunci keselamatan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mahmud ibnu Rabi' radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan apa? Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka memakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mencari wajah Allah. Kalimat la ilaha illallahnya ikhlas, bukan karena riya dan sebagainya. Hadis ini bicara tentang keutamaan zikir itu, terutama untuk orang yang dalam situasi susah. Jangan malah bersandar kepada makhluk, apalagi malah pergi ke bomoh. Kalau bomoh Melayu tak kuat, bomoh siang. Kalau bomoh siang tak kuat, pergi ke bomoh India atau kemana tak tahu. Nah, ini sangat bodoh. Tapi mestinya kembalinya kepada Allah Ta'ala, karena Allah lah yang menyembuhkan penyakit. Yang lain-lain tidak mampu apa-apa. Bomoh pun kalau sakit ternyata pergi ke hospital juga. Maka untuk apa bergantung kepada para makhluk yang lemah. Ilahuna wallahu a'lam.